karyawannya kenapa tuh bos? Aduh, mungkin tapi ada juga tipe orang nih yang datang-datang dengan ibaratnya no experience, kita coba, kerjanya jelek, minta naik gaji mulu pak. Banyak banget ya lulusan-lulusan tuh yang mikir bener kayak tadi aja. Pokoknya gue mau dapat kerja, gue lakuin apa yang disuruh, gue dibayar dengan layak, ya udah beres. Orang yang mikir gitu tuh yang lulusan S1 pak. Lulusan S1 sekarang ya, malah menurut gue jadinya overrated kan. Yo. So asik banget anjing. Welcome back. Welcome back. Di podcast Revelio Academy. Kita kedatangan kembali lagi. Ini bisa dibilang host atau enggak nih? Bukan sebenarnya ya, saking seringnya Kita kedatangan kembali lagi Bang Yoel Tristan. Ya, kenal semuanya. Yoel Sama. Tristan. Oke, lu nyampe Jakarta jam berapa tadi Tan? Jadi nyampe jam 11 lah. Nyampe jam 11 Jam ya. 11 Yof, terus ada event. Oke. Terus kesini langsung buat Revalue Academy. Oke, Soalnya asik. Soalnya asik sama kayaknya nih video yang kemarin bakal viral sih. Makanya bakal viral sih. Jadi ini kondisinya video yang pertama kemarin belum upload. Jadi in case kita dirujak, nih mukanya masih seneng ya. In case kita dirujak. Bener. Mukanya masih seneng. Gak tahu nih next video. Nggak tahu. Udah upload. Saya masih mau datang lagi juga nggak tahu tuh. Mungkin ini episode terakhir saya mungkin. Klarifikasi Emang kah? strategi gitu. Bener. Sebelum kita upload video pertama sampai kita punya 5 podcast. Jadi biar kalau video pertamanya Pokoknya viral, kita nggak bakal berhenti sampai dia kena ya. Bangsat. gitu. Jadi oke, thank you so much nih. Tapi kemarin gimana? Kemarin kan udah ngadain masterclass kan? Iya. Gimana ceritain lah. Gue juga kepo soalnya. Oke. Gimana jawab lu kan lu nih yang paling pentolan nih. Kagak lah lu lah. Bang Cesar lah yang paling utama lah. Masterclass sih kemarin seru banget. Jujur gua sama Fadil sama Cesar kita nggak expect yang ikut sebanyak itu sih. Oh banyak yang ikut? Lumayan. Banyak banget. Berapa ratus gitu ya. Tapi itu experience yang unik banget sih. Oke. Karena produk pertama kita ibaratnya kita belum pernah ada track record lah ya. Iya. Deket ya. Tapi orang udah pada commit, udah pada ikut. Yang ikut banyak circle gue juga, banyak circle Faza juga. Benar. And pada bilang worth it banget sih. Jadi puji Tuhan alhamdulillah sih. Oke banget, cuma capek banget. Banget. Berapa jam sih? Capek Main? kayak goblok anjing 6 capek. jam, Pak. Per hari Dihajar 6 jam. aslinya 3 jam, tapi karena kita pengen provide materi yang gacor nih buat audiens kita ya. Jualan lagi ya. Revelio.id enggak. Jadi Jualnya lah mahal dia. jadi capek banget sih, capek goblok sih. Belum H-1 karena kita orangnya cukup detainer kan. Jadi kita sampai jam 2, jam 3 tuh keluarin slide. Berapa sih sehari? 2 hari kemarin? 3 hari? 4 hari. Anjing 4 hari. Iya gak Hari, cocok. Pak. Sabtu Minggu, habis itu minggu depan lagi Sabtu Minggu Iya, juga. Pak. Tapi stock picknya gacor. Gacor. Membership udah pada balik modal semua. Udah semua tuh. Udah pada balik modal semua. Saya di juga udah masterclass. profit jauh sih. Waduh. Cerita. Profitnya apa? Gimana apa profitnya? Boleh nih diceritain. Gak usah cerita emitennya deh, gak usah cerita Iya. emitennya. Pokoknya Kalau mau nih. emitennya membership Revalue Academy ya. Membership. Oke. Penasaran. Jadi bedanya master kelas Revalue sama kelas-kelas saham di luar sana tuh apa bedanya bos? Gantian. Coba. Apa Ini bedanya? awal-awal kita langsung promosi ya bang. Nggak, gue penasaran. Karena Oke. habis master kelas kemarin. Di sini kita pengen deliver materinya nyantai aja kayak tongkrongan gitu ya, sesuai dengan tema-tema kita dan bahasa-bahasa kita. Gue ngerasa bahwasanya menurut gue yang bikin kita beda satu ya kan, kita punya website ya kan, kita bener-bener niat banget lah di education platform kita ya. Kita bakal bikin website dan di situ ada 200-an video, semua compact modul yang bahas end to end dari awal. Jadi kita bener-bener kasih kita bikin ini tuh kayak sekolah kan. Kita bikin kayak SD tuh udah kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 gitu ya. Sama di investor juga ada tuh kelas-kelasnya gitu ya. Kita kategorisasiin tuh level dari investor per kelas ya kan. Sehingga gak kecampur dan learning curve-nya bener-bener jelas. Jadi yang bikin orang rungkat di market mulu, satu entah mereka gak pernah SD, entah mereka gak pernah sekolah ya kan. Atau mereka dari SD kelas 1 langsung loncat ke SD kelas 3. Oke, jadi dari awal. Emang yang lain tuh gak ada? Bedanya Menurut apa? gua bedanya mungkin kita bahas membership aja kali ya. Ya. Kalau masterclass kemarin ya udah cukup straightforward, tapi membership kita bedanya apa sama membership yang lain? Sebenarnya bisa dibagi jadi 4 sih. Yang pertama, modul edukasi kita tuh bentuknya singkat tapi banyak.
banyak platform itu modul edukasi itu satu video 6 jam. Iya, bosan 5 tuh. jam, ibarat kata Faza nonton gitu, kelar video udah 2 hari selanjutnya gitu. Karena ketiduran 2 kali gitu kan. gitu. Jadi itu kayak gitu. Tidurnya 48 jam. Iya. Iya, sama dengan gele ya sih nontonnya. Tidurnya 48 jam. Iya, jadi Nonton saham, tidur mimpi basah, bangun lagi, mimpi basah lagi. Terus. Iya, gitu. Terus selain itu kita juga ngajarin dengan analogi yang bahasa bayi lah. Oke, Gitu. itu menarik Jadi, sih. ya menarik. Jadi ibaratnya saham tuh orang selama ini kan udah jiper duluan, udah takut duluan lihat saham. Kita ajarin dengan bahasa yang mudah dipengerti dengan analogi ibarat Cristiano Ronaldo nih. Ya, Ibarat Brad Pitt, Angelina Jolie nih. Gitu-gitu Pak. Terus ya. kedua watchlist saham kita desainnya bagus, pas kita ajarin cara analisisnya doang. Oke. Ya kita bagi-bagi pisang nih kita sebutnya. Si pisang ini bukan cuma kita kasih tahu pisangnya apa, tapi cara ngambil pisangnya gimana. Golok yang digunakan buat ambil pisangnya apa. Ya. Pisang yang bagus tuh pisang berbulu, panjang pendek atau apa itu Oke. Lu kasih tahu juga di situ. caranya gimana, infonya apa dan lain-lain. Terus ketiga komunitas, yaitu co-founder kita very diverse lah experience-nya dengan Faza, Sandwich Generation, Paul, Mampus gitu ketumpuk banget bisa akhirnya kelola puluhan miliar, Cesar udah kelola triliunan, CFA juga menurut gua arguably salah satu CFA yang ngajarnya paling bagus. Ya. Habis itu ketiga gue dengan street knowledge gue ngasih tahu juga experience yang nanti mungkin kita bisa expand di luar saham juga. Ya. Terus terakhir tuh yang paling gacor tuh menurut gue dari value adalah kita menawarkan ekosistem ini dan kita mau bentuk komunitas yang semuanya tuh bisa add value. Ya. Jadi bukan cuma ngedengerin satu one way dari co-founder doang, tapi kita pengen nge-join komunitas itu. Bahkan ada teman kita yang udah join tuh yang kalau udah 500-600 miliar. Oh ya? Join Revalue ada, terus ada teman gue juga yang Prodigy juga uangnya udah 30 miliar, 40 miliar. Ikut juga masih dia. di bawah 20 tahun gitu. Jadi kita pengen bikin itu yang terbaik lah. Itu kenapa membership Revalue yang terbaik. Sorry kalau jualannya kelamaan ya. Tapi intinya itulah. Setuju gak Zak? Ya. Berarti intinya satu tidak membosankan. Tidak membosankan. Karena semua yang lain tuh membosankan semua. Ya. Bener ya? Gini lah, beda lah. Lu nanya saham itu apa di tongkrongan sama Ya. di kelas beda kan. Benar. Kita punya jawaban-jawaban tongkrongan lah. Oke, itu yang asik sih, bener sih. Gitu. Itu yang asik. Yang lain bosen. Bosen ya. Contohnya. Gitu bos. Contohnya yang bosan apa? Zak? Enggak. Satu lagi miss, kebanyakan zaman sekarang tuh kalau nggak bosan overclaim. Oke. Overclaim tuh Banyak tuh jadi- ya, overclaim banyak ya? Banyak. Jadi let's say kayak setahun bisa cuan 2-3 kali lipat. Nggak mungkin tuh. Menurut gua bisa. Tapi nggak mungkin satu banding konsisten. 1000, 1/1000. Ya. Atau bahkan 1/10.000 ya. Benar. Dan 10 tahun cuan 3 kali lipat sih goblok juga. Bukan manusia aja. Iya. Coba makanya Itu dia. setahun cuan 3. Nah, di sini kita ngajarin konsisten 20-30% cukup. Ya. Kalau duit lu belum 1 T, cuan 20-30% sih menurut gua very possible. Sangat aja. possible, Bahkan sangat di atas possible, gitu. ya. Bahkan CAGR kita bertiga tuh yang nggak bisa kita kasih tau lah. Tapi kalau ngasih tau nanti takutnya nggak realistis. Tapi intinya very easy to achieve lah. Bos Tristan cuma modal nelpon Faza 3 bulan udah 30%. 30%. Personal account growth nih gitu. Za, jadi ini gue ada duit nganggur, masukin kemana? Sini Tan. Oke Za, jadi alasan kata Faza gini, jadi alasannya karena gak usah. Matiin, beli udah. Alasannya lu Faza Verdana, kita sering jadi free rider bareng. Iya anjing. Iya. Menarik Nah, ya. tapi menarik ngomongin ya, soal ya. masterclass ini ya, gue dari 1 bulan ngejalanin Revalue ini menarik banget nih. Banyak dinamika lucu lah ibaratnya. Dari sisi kayak interaksi gue, Faza dan Cesar. Ibaratnya gue hampir tiap malam kalau sama Faza, kena mental bareng, seru. Tapi ada dinamika menarik karyawan di dalamnya lah gitu. Kalau lu tuh, karyawannya kenapa tuh bos? Aduh, mungkin start dari Bos Tristan dulu. Iya, Yang oke. bisnis jauh lebih lama. Apa sih cerita lu yang paling lucu lah ibaratnya dari karyawan tuh, pasti biar teman-teman di sini yang mau jadi businesswoman mungkin bisa memproyeksikan juga gitu. Kira-kira apa sih? Cerita lucu ya? Iya, cerita Lu lucu. dah. Kita dulu ya. Lu lah. Oke, jadi cerita lucu gitu. Siapa nih? Kan tim Revalue Lu masih yang dikit berani. kan? Kan masih dikit kan timnya kan? Ya, jadi dari value itu menurut gue gini. Karena kita company-nya masih cukup kecil ya. Jadi kelihatan banget performa masing-masing kan. Ada karyawan yang join dari nol banget sebelum revenue, yang join terus kerjanya bagus banget. Dan kita langsung kasih insentif yang oke banget ya, Zak. Yang bahkan lebih bagus daripada tempatnya dulu gitu. Tapi ada juga tipe orang nih yang datang-datang dengan ibaratnya no experience, kita coba, kerjanya jelek, tapi minta naik gaji mulu Pak. Ini udah berapa lama dia? Belum ada sebulan, baru sebulan kali ya. Sebulan kurang lebih Pak. Jadi kerjaannya jelek, Iya. jelek. Iya. Dan tapi nanya mulu ini kapan naik gajinya? Kapan naik gajinya? Nanya ke siapa? Nanya ke lu, nanya ke Faza?
dua-duanya lah. Nanti ketahuan kalau ketahuan nanya ke siapa gitu. Jadi Ini serius sih kita ngomong gini. Gak apa-apa. Terus jawaban lu sebagai atasan menanggapinya gimana, Jo? Gue sih sangat amat fair, kayak lu bisa tanya kayak employee tetap revalue kita seberapa fairnya gue, seberapa incentive based tergantung performance dan lain-lain, dan gue I pay well when I see talent. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya orangnya kontributif, yang gue tahu Tristan nih salah satu orang paling fair ya sepanjang masa ya. Yang lu cerita konten lu mungkin nanti bisa diceritain juga gitu. Tapi intinya ini lucu banget sih, kayak kok bisa, ibaratnya harusnya kan dia punya common sense untuk tahu value gue segini. Ya. Tapi kita udah ngasih, kita ngasih yang mungkin belum sesuai sama value yang lu janjikan. Tapi gue kasih lu waktu sebulan untuk proof. Ya, untuk ngejar ya. Iya, dan ternyata selama sebulan ngejar ini performanya jelek banget. Tapi dia have the audacity untuk bilang naikin gaji gitu. Menurut gue nih baik yang salah dengan mental pegawai Indonesia lah. Gitu ya, itu kadang-kadang mereka expect cuma naik gaji doang tanpa ningkatin value, Pak. Betul. Gitu. Padahal value itu banyak ya, bisa juga street knowledge, politik, cara memainkan pekerjaan lu. Bisa juga kayak lu sekedar kayak pekerjaan lu emang bagus atau enggak secara technical skill. Ya. Itu kan bisa dilihat ya, tapi itulah makanya menurut gua ada seni yang namanya mengerti value di masyarakat dan meningkatkan value dan memastikan orang lain tahu value lebih tinggi. Oke. Kalau gitu gini sebagai atasan. Gimana kalau lu kasih tahu quote on quote karyawan, gimana caranya mereka biar supaya mau naik bisa naik gaji? Caranya gimana tuh? Itu gimana tuh? Oke, dari bos Iksan dulu experience Dulu dong. Konteksnya dari tadi dari value dulu. Oke, value dulu. Oke, boleh. Kalau menurut gua kalau mau naik gaji itu ada beberapa faktor. Yang pertama, harusnya sebagai manusia yang punya common sense dan ibaratnya mindset lo harus diubah dulu nih. Bahwa gue percaya bahwa uang itu adalah byproduct dari value seseorang di masyarakat. Yes. Kenapa influencer satu red card story Raffi Ahmad bisa 100 juta, 200 juta satu story. Cuma untuk video 10 detik gitu. Karena setiap kali dia nge-story orang lihat berapa puluh juta sekarang followersnya. Saya engagement rate. Saya berapa ratus ribu orang lihat. 40 itu kalau nggak salah. Iya. Saya 1 juta orang lihat atau 500 ribu orang lihat. Dari 500 ribu itu 1% 5.000 beli. 5.000 beli produknya gitu. 5.000 beli produknya dikali average selling price produknya gitu. Let's say 10.000, 50.000 kali 10.000 aja 500 juta gitu. Jadi menurut gua itu tergantung value yang dapat lu berikan sebagai society untuk brand atau atasan tanda kutip yang lu kerjain gitu. Makanya pertama lu harus tahu value lu. Selain itu gimana cara ngejudge value, gini aja lu mikirnya. Kalau gue dipecat sekarang, berapa banyak orang di dunia ini bisa gantiin gue? Anjing pecah bagus. Jadi kalau misalnya gue dipecat sekarang, berapa banyak yang bisa gantiin gue? Kalau makin dikit sampelnya, gaji lu makin tinggi, Pak. Contoh direktur bank, lu pecat siapa, Pak? Direktur BCA gitu, lu pecat. Yang bisa gantiin berapa aja? Iya betul. Bisa gantiin dikit banget coy. Iya. Tapi lu pecat teller BCA, bukannya gue diskredit terhadap teller BCA ya? Teller BCA kenapa? Mampus. Bukan, tapi intinya maksud jangan teller BCA. Misalnya kayak lu let's say ada OB. Ya. Ada OB dipecat. Ya. Berapa banyak orang yang bisa gantiin? Ya, benar, Bahkan orang benar. random yang jalan di jalan. Bisa Bisa, jadi OB mungkin bisa. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua menurut gue, ya itu basically udah sama semua sih. Tapi intinya adalah value yang bisa lu berikan ke bos lu, value lu dibandingkan masyarakat. Dan ketiga, cara lu menegosiasi sih. Kalau lu udah tahu dua value ini, ketiga adalah gimana cara lu nge-show cara kerja lu. Caper aja ke bos lu bilang kayak, gue gak tidur sampai malam ngerjain ini. Ya, itu penting. Ya. Atau kayak kemarin gue habis ngerjain ini. Kasih tahu semua kerjaan lu. Kasih tahu jangan sampai lu ada pekerjaan yang lu nggak communicate ke bos lu. Ya benar. Karena dengan bos lu sadar kayak anjing dia ngerjain ini sampai malam, Pak. Ya. Soalnya kadang kita jadi bos juga nggak tau anjing. Bener juga banget. nggak tahu. Bener, karena kita nggak ada waktu untuk kontrol micromanagement Bener. kan. Gitu. Ya, Gimana menurut lu berdua gimana? Cara negonya gimana? Apa? Oke, misalkan gue rasa Ya. atau si yang ini tadi dia rasa value-nya udah catch up. Iya. Sama dia ekspektasi gaji dia sama value-nya udah catch up lah. Oke. Terus ngomongnya gimana? Oke. Menurut lu gimana? Nah, ini for konteks kenapa gue merasa gue punya credibility di sini. Ya. Dulu gue lumayan lah, gue umur 18 tuh udah kerja di startup, gaji gue udah 2 digit. Umur 19 gue udah kerja di BUMN, gaji gue udah 2 digit lumayan gede lah. Gimana cara buat negosiasi? Ya. Yang pertama, kasih tau value lu. Oke. Kalau misalnya lu Di mana, dari tempat dulu Pak? Di kantor atau lo? Kita iya. minum yuk gitu. Gimana tuh? sebenarnya nggak harus minum kayak gitu. Kalau mau minum lebih oke ya. Jadi lu ajak bos lu mabuk lah gitu. Ya bukan maksudnya kayak ya kalau bosnya sibuk, ya lu datang ke kantor aja bilang kayak ada waktu ngomong bentar nggak one on one bisa ngomongnya kalau di korporat. One on one gitu. Kalau di gue 1 vs 1 Pak. Ada Satu waktu Ntar di kalender Tristan, abis itu kurung yang Siko gini, Jove. Baywan. Baywan lah. Baywan. Terus
pas di buy one itu lu tanyain aja kayak bos gue ngerasa gue udah ngerjain A B C D E, gue ngerasa impactnya ke company A B C D E. Let's say gue contohin sebagai marketing lead value misalnya. Misalnya lu ngomong kayak Jov, sebulan terakhir gue udah kerjain A B C D E, impactnya ke revenue A B C D E, dan boleh nggak kalau misalnya gue minta performance review itu dulu pertama. Setuju. Biar apa? Biar minta sign dulu. Oke. Jangan tiba-tiba lu minta naik gaji, Cok. Karena kalau minta naik gaji, performa lu jelek. Udah kayak bacot nih tendang aja gitu. Jadi Ibarat kata kalau tongkrongan sabi gak gue? itu Pak, sabi atau enggak gua gitu. Jangan tiba-tiba lu bilang kayak tolong dong ini beliin gua apa gitu. Ya, Nah, lu harus tahu dulu value lu ke dia seberapa gitu. Habis itu ketika bos lu ngomong kayak kerja lu bagus sih so far, keep up the good work. Nah, at least kayak ada good job, good work, bagus. Kalau terlihat positif, lu jangan langsung minta menurut gua. Menurut gua possible gak sih kalau kita buat agreement gimana cara gue bisa naik gaji? Tanya aja. Setuju. Pasif agresif jadi. Pasif agresif. Jangan langsung agak-agak bencong gitu ya? Iya, agak bencong Pak. Karena kenapa nggak langsung diminta? langsung, iya. Karena beberapa bos salty Pak kalau diminta Benar, gaji. benar. Nggak semua Baper. orang open minded. Oke. Gitu. Benar, Jadi setuju. Kolot. kira-kira ada cara nggak buat gue termotivasi biar gue bisa naik gaji gitu. Dengan itu bilang kayak oh ya bisa. Misalnya kayak kalau misalnya company kita revenue segini. Ya. Atau kalau misalnya divisi lu let's say kalau lu B2B atau sales lu bisa bawa revenue segini. Atau misalnya kalau operational HR atau apa, oh kalau misalnya nggak ada flow nih pas recruiting atau misalnya apa gitu. Jadi kalau misalnya udah dikasih tau indikatornya, oke, kalau misalnya revenue bisa nggak kita buat tertulis. Setuju. Kalau misalnya operational, oke bisa nggak kita tinjau lagi bulan depan, bisa nggak kita tinjau lagi 2 minggu lagi. Bener. Ada flow atau enggak, kalau enggak boleh nggak kita naik ke gaji yang lu janjikan. Terus lu harus lihat konteks company-nya juga Pak. Kalau lu minta ke startup yang baru early stage, gaji langsung 20 juta, less likely banget di approve. Jadi setelah tadi gue ketinggalan satu lagi pas tips naik gaji. Setelah lu tahu value lu di kantor itu, tahu value lu dibandingkan orang lain, negosiasi. Yang terakhir adalah lu harus tahu tempat lu di mana. Kondisi perusahaan. Ya, Benar. jadi kalau emang kondisi perusahaan atau tempat lu bersarang nggak cocok, berarti lu tempat bersarang cari ganti tempat bersarang. Iya, benar. Gitu. Jadi setelah lu lihat kondisinya kayak oh possible nih. Gimana cara tahu possible atau enggak? Lihat aja revenue-nya berapa. Kebayang lah let's say kalau skincare lihat di Tokped udah berapa terjual sebulan terakhir. Kan ketahuan tuh revenue berapa. Revenue-nya 200 juta lu minta gaji 30 juta kan Ya betul. nggak make sense gitu kan. So kadang kita nggak mau ngasih juga kira-kira bukan karena nggak mau, tapi karena mungkin nggak bisa aja gitu ya. Betul. Jadi jadi employee sebenarnya harus ngerti bisnis juga dong. harus ngerti bisnis. Harus ngerti kondisi bisnis, harus ngerti cara analisa ini company gue kayak gimana sih. Betul. Dan terkadang kan banyak banget yang gue lihat teman-teman kita, bukan teman-teman kita ya, orang-orang lah. Temen-temen lu. Ya mereka itu kayak ya udah yang penting bos suruh apa gue kerjain besok kelar, terus gue besok bangun pagi lagi naik LRT lagi ke kantor, udah gitu aja terus. Dia nggak peduli revenue berapa, dia nggak peduli dia ngerjain apa, yang penting disuruh itu berarti jangan kayak gitu ya. Nah tapi itu terlalu apa ya, terlalu apatis tuh kalau misalnya kita mikir gitu. Karena emang beberapa kantor yang bosnya nggak ngasih opportunity yang bagus ke karyawannya Pak. Beberapa bos, gue sebagai orang yang pernah kerja di korporat yang hierarkinya banyak, yang kaku banget, yang geraknya slow. Emang beberapa orang tuh nggak ada akses informasi dan akses data, makanya choose your place wisely Pak. Ya betul. Choose your place wisely. Pastiin tempatnya bisa bikin kalian grow, well paid, dan kalian ada sense of purpose Pak. Gitu, menurut lu gimana Tan? Dari 3 itu, menurut gue 3 itulah. Keren. Gue nggak menyangka lu gacor lu ya. Gokil. Itu tips bener-bener dari buat kalau mau naik gaji memang harus kayak gitu menurut gua. Oke. Bener. Udah dirangkum semua lah sama Jove tadi. Iya. Poin yang menarik adalah emang bener sih anjing. Kadang tuh apalagi kalau baru bikin bisnis. Kadang tuh kita bukan gak mau naikin gaji, tapi emang gak bisa aja anjing. Bener. Tuh. Emang gak bisa aja gitu. Dan yang menarik gue suka banget tuh cara nego gajinya bener. Jangan langsung minta, soalnya kalau minta tuh kesannya kayak kalau ini ditodong aja. Ini dong, kan males ya kan. Korok. Set dah. Cuman stepnya udah beneran itu yang Jove kasih tahu, lakuin step by step pasti dapat. Gue yakin. Soalnya kadang value-nya catch up pun kalau lu nggak bisa negonya, ya percuma juga. Betul. Ibaratnya kalau di tongkrongan tuh ya kayak kita baru buka makanan dikit langsung dibagi, iya kan? Harusnya kan adakah cara gue bisa meminta itu satu? Biasa ada nggak tepok-tepok dulu. Iya, Temen kayak tipis. ceritain gosip, kasih stock pic, ya kan? Bener. Iya. Tas, aduh bagi rampok anjing. Iya, bener. Terus lanjut. Iya sih. Kalau gue gini, kalau gue mikirnya selalu gini.
ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, balik Iya. lagi ya. Cuman gue mikir step satu itu gini, pemikiran pertama gini, nggak ada karyawan yang rela mati buat perusahaannya pak. Ya kan, misalkan gue aja kalau kerja, even gue yang punya bisnisnya, gue belum tentu mau mati anjing buat bisnis gue. Ya kan, gue belum tentu mau mati gitu ya? anjing. Lu mau gitu mati buat rival, lu mati gitu. Mati Ya. gitu kayak, kenapa harus mati tapi? Ya misalkan lu Mati berjuang fisik atau mati berjuang sampai mati. Mati mental. Sampai mati mental, mati apa. Gue mau Guys. sih. Lu mau? Mau gue. Nggak kalau dia Kalau udah... Bone, kalau Jove emang Gini, sakit. gini. Kagak. Orang anjing. Kagak. Misalkan lu tiba-tiba di hijack sama pasukan Rusia gitu, soal lu kayak bisnis rival lu Iya. harus dibeli. Masa lu mau? Oh ya bukan kayak gitu lah, maksudnya mati mental kan tadi omongannya Ya mati mental pun gak, lu aja masih mikir gitu. Pun mau juga itu dipertimbangkan pak. Misalkan bisnisnya udah gak generating money, lu mau mati? Oh ya itu. enggak Enggak lah. kan? Pasti kan banyak kontekstualnya. banyak Oke. kontekstualnya. Ya anggaplah intinya gini, gua aja nggak mau mati-matian. Sampai mati beneran, gua tangan hilang buat bisnis gua jalan, gua make money belum tentu mau. Oke. Apalagi karyawan anjing. Gue yang punya aja nggak mau. Karyawan cuman kerja di sini, mana mau lah dia untuk semati-matian itu. Iya Nah, sih, tapi iya sih. jadi gue mikirnya selalu, oke, lu maunya apa? Setiap kali rekrutmen, interview, gue tuh cuma nanya satu hal, yang lu cari apa? Dah itu aja. Kalau dia jawabannya, misalkan dia pengen belajar lah, dia pengen belajar marketing. Oke, skillnya misalkan marketing untuk F&B, scale sekian sampai sekian. Pertanyaan kedua gue tanya ke diri gue, bisa atau enggak anjing? Gue ngasih apa yang dia pengen di sini. Oke. Kalau nggak bisa nggak akan gue terima, berarti value-nya nggak match aja, nggak Iya. apa-apa. Tapi kalau bisa, ekspektasinya adalah outcome-nya, dia tuh kerja keras, mati-matian untuk dirinya sendiri pak. Iya. Dan perusahaannya maju, itu adalah efek dari dia kerja keras buat dirinya sendiri. Oh. Kalau gue selalu mikir itu, makanya selalu fair kalau gue. Bagus lu. Kalau gue selalu mikir kayak gitu. Berarti lu pernah reject potensial karyawan kalau misalnya kayak ekspektasi gajinya terlalu tinggi. Meskipun Pernah. lu tahu dia value-nya bakal oke banget atau misalnya kayak Pernah juga. even gak ekspektasi. Oke. Value-nya nggak match aja. Value-nya gak match aja, dia ketinggian. Oh. Ya udah, berarti gak bisa aja, ya udah gak apa-apa. Oh, berarti bukan interview itu bukan cuma underqualified tapi overqualified. Overqualified malas. Kalau gue malas ya sama Kenapa sih? overqualified. Gak tau ya. Kenapa? Lu malas gak? Ya tergantung sih, kalau dia jadinya malah ngesok dan semena-mena ya males. Yang Cuman mungkin- kalau misalkan agak, mungkin jadi burden juga ke kita gitu kali. Pengalaman Menurut lu gimana? gimana Tan? Kalau lu pernah handle karyawan yang overqualified terus akhirnya merusak dinamika nggak? Gini, gue banyak nemuin tuh ya orang tuh ya. Banyaknya gini, satu kan company gue saat itu tuh masih kecil juga. Ya. Maksudnya ya masih kecil lah. Dan banyak orang-orang lulusan S1 yang mau masuk ke back office. Oke. Dikasih kerjaan, mau gak mau kan dari scratch dulu ya. Toh gue juga mungkin mempercayakan dia langsung ke hal-hal yang besar. Betul. Banyak tuh ngesok ya, terus jadi nganggap enteng kerjaannya. Oke. Banyak banget ya lulusan-lulusan tuh yang mikir benernya tadi anjing. Pokoknya gue mau dapat kerja, gue lakuin apa yang disuruh. Gue dibayar dengan layak, ya udah beres. Mau naik gaji. Nah, yang gue temuin ya, orang yang mikir gitu tuh yang lulusan S1, Pak. Yang gue temuin. Soalnya dia menurut gue dia merasa dia punya bantalan. Ya udah kalau gue nggak bisa kerja di sini, gue bisa kerja yang lain. Dapat gaji yang sama kalau nggak lebih tinggi. Benar. Padahal value-nya masih jauh. Iya. Iya. Gue kerja sama orang-orang yang gak lulus S1, itu jauh lebih bagus, Pak. Serius tuh? Soalnya mereka gak punya bantalan. Ini gue kalau gak mau kerja di sini, gue mau kerja di mana lagi anjing. Oke. Memang skillnya harus diajarin dulu awal, cuman karena ijirnya bagus, jadi pembelajaran lebih cepat aja Oke. untuk jadi orang. Jadi gue lebih cocok kerja sama orang-orang yang gak lulus S1. Wow. Kalau gue, Wow. sampai hari ini ya, gak tahu besok. Berarti banyak ya orang yang jadi kepercayaan lu. Bahkan untuk literal gitu. Iya, Untuk buat literal execute gitu something nggak ya. lulus S1. Contoh. CEO Fitful yang sekarang, itu even gak S1. Hah? Gak S1. Gue baru tahu. Gak S1, Pak. Tapi itu orang terbaik yang pernah gue kerja sama. Itu dia. Gak S1. Wah, gacor sih. Gak S1. Kerjanya sebagus apa sih? Dan kalau bandingin sama S1 S1 belagu IPK 4 tapi gak bisa apa-apa. Gini, sebagai... Lu pernah kan pasti Pernah, nge-hire IPK 4 gak bisa apa-apa? Pernah. Dia udah Makanya cerita ada ke pesan gue. Habib ya. Gini Pak, paling enak tuh ya, kalau jadi atasan, itu punya bawahan atau punya rekan kerja yang kalau kita poin masalahnya, kita nggak harus kasih tahu cara nyelesainnya. Oke. Jadi gue cuman poin masalahnya di sini, dia bisa beresin. Soalnya awal tuh gini, kan gue goblok juga ya, gue bisnis baru. Dia ikut dari awal juga baru. Dia nanya ke gue, terus cara gue kasih problem ke dia.
ada masalah A, B, C, D, F, G. Dia bilang, cara beresinnya gimana? Gue bilang, gue juga gak tahu. Coba kalau lu kasih gue waktu seminggu 2 minggu, gue tahu. Masa lu gak bisa? Oke. Nah dia bisa Pak akhirnya. Akhirnya mindset itu yang diadopt. Oh. Akhirnya gue punya, gue point out problem satu, solusi dia yang cari sendiri. Oke. Sekarang masalah dia yang nemuin, dia yang cari solusinya sendiri. Nah itu mental itu kan buat dapetin mindset itu tuh harus kerja keras ya. Benar. Harus mau niat itu anjing. Nah S1 tuh banyaknya ngerasa keras kali ya. Gak tau, menurut lu gimana dah? Kalau gue sih merasa seperti itu ya. Atau mungkin gue salah sampel aja. Bener. Gue salah sampel aja. Oke. Kalau Banyak yang menurut sok lu keras gimana? Pak. Kalau menurut lu gimana deh? Jujur gue selama ini belum pernah kerja banyak sama yang belum lulus S1 sih. Kemarin Rivali baru aja kita hire satu yang belum lulus S1 lah. Tapi so far eagerness to learn-nya emang gila banget Iya sih. kan? Oh iya. Eagerness itu eagerness gila banget yang kemarin. Oh iya bener. Iya itu kayak dia Dia gak S1 tuh? nggak S1 tapi ya karena faktor ekonomi dan lain-lain ya. Tapi eagerness to learn-nya nanya. Ya. Bahkan nyusul kita lagi ngafe gitu jauh-jauh Jauh gitu. banget, 2 jam OTW. Nyamperin. Iya, nyamperin buat nanya kayak belajar, buat nanya marketing lead kita gitu kayak. Emang gritnya beda sih Pak. Iya, gritnya beda. Gritnya beda. Kayak mereka tahu mereka mungkin sorry kalau agak ini tapi mereka tahu mereka behind Ya. dari the rest of the herd gitu. Iya. Tapi jadi mereka ngerasa mereka harus catch up terus. Ya. Padahal mungkin kalau dibandingkan value-nya ke society, Enggak mereka juga. lebih tinggi. Iya benar. Mungkin aja. Itu sadis. That's deep. Benar. Mungkin aja. Iya, benar. Menurut lu gimana tuh? Wah itu iya banget sih. Gue setuju banget sih kalau misalkan kita ngelihat lulusan S1 sekarang ya. Malah menurut gue jadinya overrated kan. Lulusan S1 sekarang tuh jadi overrated Pak menurut gue. Oke. Karena mungkin ya satu, kan kita sekarang ngomongin data ya sekarang. Kita coba ngomongin data. Di angkatan kita tuh 2 juta mahasiswa Pak. Ya. Kita kan kita maksud gue sama Tristan ya, lu kan beda ya. Nah, gue sama Tristan itu masuk kan tahun 2018. 2018 ada 2 juta mahasiswa. Ada 2 juta mahasiswa. Let's say mereka semua ya lulusnya agak-agak ya rada balelo dikit tahun 2003 let's say. Tahun 2023 berapa lapangan pekerjaan yang buka? 200.000. Berapa? 200.000. Jadi lulusan S1 2 juta, lapangan 10% pekerjaan ya? 200.000. 200.000. Ya. 200.000 gitu. Jadi 10% doang kan. Nah ibaratnya mereka semua ini seolah-olah ngerasa mereka bakal aman, ya kan, mereka bakal secure. Kalau kata bapak-bapak kan ntar S1 abis S1 kerja. Ya. Nah permasalahannya sekarang udah gak kayak gitu bos. Iya. Nah itu yang menurut gue jadi overrated. Karena at the end of the day value lu apa? Mau segacor-gacornya lu juga gak bakal keterima tuh. Gak mungkin semua orang bisa kerja gitu loh. Ya. 90% pasti gak kerja tuh. Ya, udah pasti ya, itu Udah pasti ya. dong ya kan, entah jadi apa ya gue benar. gak tahu ya. Cuman ya itu sih maksud gue, poin gue adalah gue pengen ingetin bahwasanya kalau lu lihat data gak bakal lu sosokan deh. Ya. Ya Justru yang mengerikan tuh justru yang gak ada S1 benar. tapi taringnya tajam boy. Ya, banyak S1 sok keras anjing. sok keras. Sok keras anjing. tuh gimana, Tan? Sok keras Kalau tuh boleh dia ngerasa sabi aja. Oh, ngerasa sabi. Ngerasa sabi aja. Nggak usah ngapa-ngapain, Nggak usah ngapain. gue juga bakal lihat. Iya, gue juga Padahal bisa nggak juga. kerja, Iya, gue iya, S1. iya. Ya basically Gen Z lah yang sering dibicarakan sama, dikeluhkan sama generasi di atas kan. Kayak Ya. Gen Z cacat. Ya. Ya sebenarnya ya gue setuju aja sih. Jujur-jujurnya ya. Ada benernya juga. Ada benernya juga gitu. Karena kita sendiri nih walaupun kita Gen Z, cuma kadang-kadang kita bekerja sama Gen Z lain dan pain in the ass bro. Kadang-kadang kayak gitu. Iya. Iya, sok Iya. keras dan jadinya malasin karena ngerasa bisa. Justru apalagi sekarang ya, menurut gua kan itu 2 juta tuh yang kuliah. Karena dia ngerasa di tempat yang aman, jadi gritnya kata Jova juga bener, gritnya gak ada. Iya. Sekarang tuh udah ada internet bos, lu mau belajar udah gila-gilaan tuh selain 2 juta orang ini yang ngerasa behind, dia punya grit aja, informasinya bisa dapat lebih banyak daripada yang S1 anjing, ya kan? Gue setuju. Bahkan kayak jujur menurut gue kuliah selain hukum, kedokteran, ya hukum, kesehatan, apalagi ya Ya, kira-kira. teknis elektro gitu ya, teknik. pertambangan. Iya, menurut gue selain itu semuanya bisa dipelajari di internet. You name it, graphic design, computer science, business finance, Finance padahal. accounting, semuanya menurut gue bisa dipelajari di internet. Or even malah well ahead daripada yang formal Ya benar, education. setuju. Betul, menurut gue ya, ini controversial, tapi menurut gue bayar 3 juta untuk ikut Corporate Finance Institute, FMVI nama sertifikasinya. Itu jauh lebih worth it daripada mungkin 99,9% business school out there.
Menurut gue. Iya. Setuju gak? Iya. Atau mungkin lu pernah ngalamin sertifikasi apa atau belajar dari buku apa yang isinya jauh lebih insightful dibandingkan course aslinya di kuliah atau gimana gitu? Jujur aja ya, kalau menurut gue kalau lu pengen break industri high finance ya. Iya. High finance tuh yang mesti gaji lu fresh grade bisa langsung double digit or even langsung 20-30 juta gitu per bulannya kan. Emang di awal lu bakal jadi tempe anjir kalau cuman modalnya formal education gitu. Which is lu bisa mengerti apa yang kuliah lu ajarkan gitu. Betul. Lu harus modalnya more than that. Bahkan gue nih, gue gak pernah ikut kelas capital market. Di kuliah? Di kuliah. Oke. Tapi? Di kuliah. Tapi yang ikut kelas capital market sekarang mana namanya anjing? no comment sih gua. Iya. Sorry. Enggak. Ya cuman maksud gue kalian harus inilah. Itu kan part of the plan. Itu kan strategi kan menurut gue strategi gitu. Karena gue pilih mana yang penting mana yang enggak gitu kan. Ya gue lebih mending gue lomba. Iya kan. Lomba capital market gitu kan. Gue beneran cari. Gue mending nge-DM orang-orang yang CAGR-nya bagus, yang return di pasarnya 30%, 40%, gue ajak nongkrong, ya kan? Daripada gue, kayak gitulah. Oke, menarik. Gitu, opportunity cost kalau gue. Oke, ngomongin soal tadi Tan, ngomongin soal karyawan itu, pengalaman lu apa yang paling unik so far? Ini kan gue tadi udah cerita ya pengalaman kita di Value selama waktu yang singkat, tapi terasa kayak 2 tahun ini ya. Iya baru banget anjing, Value kapan lu pertama initiate? 3 minggu lalu kita pertama kali open buat masterclass. Dari planning sampai jalan berapa lama? Oh, kalau planning udah lama. Berapa? 4 Maret, bulan. Anjing 4 bulan cepet gila. Maret sih. Start jualan sih. Itu ibarat kata kalau F&B R&D prosesnya kali ya, bikin modul. Ya, cepet banget sih. Gila. Cepet banget sih. Itu gak tidur itu. Iya, bikin modul, bikin website, struktur konten, marketing plan segala macam 4 bulan lah. Kalau gue yang paling lucu gue nggak inget ya sebenarnya yang paling lucu apa. Cuman ya itu sih pengalaman uniknya adalah kalau buat gue personally sekarang gue jauh lebih nyaman kerja sama yang lulusan non S1. Kalau buat gue. Kontroversial statement. Ini kontroversial statement sih. Tapi kan buat gue ya. Clippers ya ntar ya, siapa yang di-ready. Tapi selain grit kalau boleh tahu kenapa lu hire lulusan S1? Karena gajinya atau karena apa? Ya gitu bener. Karena lulusan S1 kan banyaknya ekspektasi gajinya rada banyak yang gak masuk akal ya. Oke, gimana tuh yang gak masuk akal buat lu sekarang Tan? Ini buat gue pribadi ya. Terlalu bawel anjing. Gini, gue setuju banget sama Jove sama Faza. Bahwa uang tuh kan indikator dari value. Ya kan? Banyak yang even value-nya masih gak ada. Value-nya masih gak ada. Gak ada ya? Berarti dia gak ada. Gitu lah. Kerja. Soalnya kan kalau baru lulus tuh butuh belajar dulu bos. Siapa sih orang yang baru lulus kuliah kerja langsung bagus? Kan gak ada. Iya kan? Sedangkan gue bisnis, satu gajinya juga belum bisa bagus. Kedua, lu masuk juga lu belajar lagi sama kita. Betul. Nah banyak yang minta gaji 8 juta, 10 juta. Ya males juga gitu. Makanya itu sok keras itu. Modalnya yang satu, ikan gue satu di sini. Iya, sok keras tuh. Nah, gue malas. Tapi skripsi gue joki sih. Kan IP gue 3,7 bang, masa gak boleh gaji gue 8 juta. Coba aja tes dulu bos. Masuk Revalue Academy 2 minggu aja. Itu banyak yang sok keras. Jadi gritnya gak ada. Udah gitu dia ngerasa mungkin let's say gue gaji 3 juta 4 juta gitu ya. Dia ngerasa gajinya kecil ya udah seadanya. Kan tolol ya. Tolol sih. Tolol ya. Ada gak, apa? Gue pengen nanya tapi ada gak sih kayak oke, dia S1. Enggak mungkin kali lu punya emang real case pengalaman kali dimana kayak lu nge-hire S1 IPK bagus tapi pas lu kasih kerjaan apa waduh gitu hasilnya. Menurut gue tuh S1 memang ahead lah secara enggak belum tentu sorry. S1 belum tentu ahead dari yang lainnya jadi jangan sok keras. Even gue Faza Jove juga masih ngerasa kurang anjing masih belajar sampai hari ini dan buat yang enggak punya kesempatan S1 itu tuh bukan akhir segalanya justru menurut gue startnya bisa sama-sama aja anjing bisa di depan bahkan kata Jove kan. Iya bisa. Di zaman sekarang ya. Di zaman teknologi sekarang ya apalagi ya. Udemy 2.000 3.000 udah bisa gacor apa. Revalue Academy berapa? Waduh. Revalue Academy menurut gue price to value-nya oke lah. Price to value. Menurut gue juga ya. Iya. Dan gini, dan jangan takut kalau lu even gak S1 buat daftar. Soalnya bahasanya enak banget. Yes. Kalau gua aja yang udah kuliah bisnis, gua daftar kelas saham ke yang lain, gua rada mager.
Gue takut nanti nggak ngerti lah ini ada istilah apa. Cuma gue dengerin Jove, Faza ngejelasin sangat mudah dipahami. Mantap. Terima kasih Om Free, Tristan. ini free. Nggak beneran tapi beneran. Oke. Ngomongin soal itu menarik banget sih. Itu menarik banget. The whole S1 versus non S1 topik ini menurut gue very very menarik ya. Emang kalau diomongin secara general atau average mungkin S1 ahead sih. Ya. Tapi kalau misalnya eksekusi, tapi masalahnya kebanyakan kebanyakan orang yang lulusan S1 dan bagus udah keterima korporat duluan pasti Pak. Setuju nggak? Setuju. Lulusan S1 yang beneran bagus. Bener. Biasanya udah abis di korporat. Setuju, Jadi buat startup yang mid size ke bawah, yang revenue di bawah 30-40 M setahun, terus buat yang bisnis merintis, ya. UMKM, itu dapat tanda kutip buangan ya. Bener sih, masuk Bener, akal. setuju kan? Jadi makanya kenapa mungkin Tristan bisa ngomong yang S1 di Tristan tuh coba kok kayak agak kurang. Bener. Karena udah gak lolos kurasi yang Big Yang sama, ya, Four, bener, yang bener. korporat besar, MT. Tapi berarti mungkin lulusan S1 tuh secara kualitas timpang banget dong. Iya menurut Yang gue itu. bagus-bagus banget, sisanya langsung jelek, Menurut- gak bisa Excel. menurut nggak gue bisa- secara average nggak bisa bagus. buka laptop, gak bisa apa. Tapi Ini gak bisa ya? Gak bisa. Gini kan? Gak bisa dia. dia gak ngerti dia Bener, iya. Iya. ya itu yang bisa dibilang yang bagus udah habis. Udah habis ya? Udah Tapi masuk akal loh. Statementnya masuk akal. Masuk akal kan? Masuk Jadi akal, kayak masuk akal. ya karena kita jujur aja kita gak akan bisa nge-hire fresh grade 10 juta kecuali dia bisa langsung jadi Benar. lead, jadi apa? Iya, benar. Ya pasti UMR naik dikit. Nah pasti biasanya apa. gak keterima itu ngelihat yang keterima. Gajinya double digit. Gue juga bisa kali. Padahal mereka gak sadar yang 3 hal tadi, value lu to society, value lu di pekerjaan sama cara lu negosiasi. Menurut gua S1 mahasiswa lah ya, Ya. itu juga ada tirinya sih. Gimana tuh? Oke. Bocah modal kuliah doang, modal nama kampus, Oke. bocah modal IPK doang, Oke. bocah modal organisasi, Oke. bocah modal lomba, Oke. atau mereka semua ada. Atau bocah modal magang tuh yang paling Iya. yang paling atas tuh Iya, stratifikasinya. magang, iya. Atau semuanya ada Iya, di checklist. Dan menurut gua kalau lu bilang kayak oh kerjaan 20 juta fresh grade gak ada. Ya. Fresh Banyak grade 30 juta ada. 40 juta ada. Iya kan? Temen gue yang 60 juta Ya. Fresh grade ya. di Indonesia. Tapi ya itu tadi. Eh, Dari kuliah nama kampus lu checklist, Iya, ya kan? iya. IPK lu checklist, lomba lu checklist, organisasi lu mungkin juga checklist, Iya. magang lu juga checklist. Iya. Nah, jadi kadang-kadang nih kok gue susah ya dapat kerja anjing, kuliah lu cuman isinya push rank doang, tot. Nongkrong gua. Pusatnya sama ini nongkrong di tempat warung sate gitu itu Iya, ngobrol anjing, rame-rame. iya. Iya. Sementara gue gitu ya, dari tahun pertama udah kayak tolol gitu loh maksud gue. Gua ngampus, gue belajar saham, gue ngampus, gue belajar saham. Iya. Gue keluar kelas sedikit, gue ke perpus, gue baca koran anjing. Iya. Terus kalau lu lihat gue dapet kerja apa gue sekarang ya bisa bikin Iya. kerjaan gue sendiri gitu ya. Terus lu iri gitu ya. Terus lu ngeliat gue enak dari mana gitu loh maksud gue. Ada harga yang harus dibayar Ya gitu. bener. Jadi yang goblok-goblok itu tuh ngelihat nge-benchmarknya ke yang atas. Iya, karena merasa dari satu univ yang Bener. sama, karena merasa IP-nya sama. Wah nggak sekeras itu bos. Menurut gue ini topik menarik banget sih. Apa? Jadi yang karyawan-karyawan tadi. Paling kita gue ada topik baru lagi itu tentang pasangan dan materi. Oke. Dan pasangan dan kesetaraan. Tapi kita kayaknya bisa lanjut di next video aja Oke, kali ya. next video. Jadi buat teman-teman, thank you so much sudah nonton dari awal sampai akhir. Ya. Kita see you in the next video. Bye. Bye.